Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Kafalan. Telepati Vijay yang kini berperan sebagai Buminatan adalah anak baptis dari Muthu, seorang tuan tanah yang dulu membantu mengantarkan ibunya yang akan melahirkan dirinya ke rumah sakit. Sebagai belas budi, Buminatan ketika dewasa menawarkan jasanya sebagai bodyguard anaknya Muthu. Tapi apa mau dikata, kedekatan dengan Buminatan malah membuat Mira jatuh cinta padanya. Film ini nantinya mengandung bawang ya guys, jadi siapkan tisu saat menonton. Lalu bagaimanakah kelengkapan ceritanya? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Film diawali dengan sebuah prolog saat seorang membaca sebuah buku harian di dalam gerbong kereta api. Dalam buku tersebut diceritakan awal mula lahirnya Buminatan, seorang pengangguran dari desa Tanjore, di mana persalinan ibu bumi dibantu oleh seorang tuan tanah yang mengantarnya ke rumah sakit. Dan kemudian tuan tanah tersebut memberi nama bayi itu Buminatan. Tuan tanah itu adalah Muthu Ramalingan. Muthu sangat ditakuti karena ia mendominasi desa. Muthu adalah seorang yang tak segan membunuh pengkhianat, sekalipun itu saudaranya sendiri. Sejarah tersebutlah yang membuat bumi sangat mengidolakan Muthu dan menghormatinya. Sebagai seorang pengangguran, bumi banyak mengikuti aktivitas yang kurang bermanfaat, seperti tinju. Meskipun menghasilkan uang, hal itu membuat orang tua bumi mengkhawatirkan akan masa depannya. Diam-diam orang tua bumi merencanakan sesuatu. Paman bumi yang seorang inspektur polisi memberitahu bahwa ada rencana pembunuhan terhadap Muthu. Bumi yang merasa hutang budi seumur hidup pada Muthu menganggap ini hal serius dan sukarela menjadi pengawalnya. Dengan berbekal surat dari pamannya untuk Muthu, bumi berangkat ke rumah Muthu menggunakan bis. Tibalah bumi di rumah Muthu. Kabar kedatangan bumi terdengar oleh Mira, anak Muthu. Kedatangan bumi tidak mendapat sambutan baik dari istri Muthu. Mira datang bersama teman-temannya untuk melihat pengawal ayahnya. Keisengan kecil dibuat Mira, namun bumi dengan cekatan menangkapnya. Kemudian scene beralih di bandara, di mana bumi menunggu kedatangan Muthu menjemput anak laki-lakinya yang bernama Karti dari Dubai. Saat Muthu tiba, kebetulan bumi melihat beberapa orang mencurigakan nampak hendak mencelakai Muthu. Bergegas, bumi mendorong Muthu hingga tersungkur, lalu mengejar para pelaku. Tapi Muthu tak sempat melihat bumi saat itu. Setiba di rumah, Cakra sang penjaga memberitahu Muthu bahwa datang seorang pemuda untuk menjadi pengawalnya. Karena tak mempercayai orang baru, Muthu meminta Cakra mengusir bumi. Namun Mira mengatakan yang sebaliknya pada Cakra. Akhirnya bumi pun masih di rumah Muthu. Namun malam itu, tak sengaja, bumi melihat Karti sedang berkejaran dengan Mira. Mengira Karti akan berbuat hal yang buruk pada Mira, bumi menangkapnya, menutup kepala Karti menggunakan horden, lalu memukulinya. Karti pun tergeletak dan Mira menghentikan aksi bumi dengan mengatakan bahwa Karti adalah saudaranya. Mira meminta bumi pergi, tapi bumi tak beranjak sedikit pun. Masih tercengang tak percaya, ia telah memukuli anak laki-laki bosnya. Kegaduhan itu membuat seisi rumah terbangun. Muthu emosi melihat anaknya diserang, tapi dengan gentle, bumi mengakui perbuatannya. Pada saat itu juga, Muthu menyeret keluar bumi dan mengusirnya.
Setelah kejadian itu, Mira mendatangi ayahnya, memberikan sepucuk surat yang dititipkan kepada Cakra oleh Bumi sebelum pergi. Saat selesai membacanya, Muthu meminta Cakra untuk mencari Bumi dan hendak memperkerjakannya sebagai bodyguard. Dari surat itulah, Muthu mengetahui bahwa Bumi adalah anak baptisnya. Pada saat hari perayaan, sekelompok orang berniat mencelakai Muthu dengan meledakan bom pada mobil Muthu. Beruntung Bumi datang tepat waktu menyelamatkan nyawa Muthu. Kemudian beberapa orang yang dikirim Devarajan menyerang Muthu dan keluarganya. Devarajan adalah ayah dari seorang gadis yang bunuh diri karena cintanya ditolak Karki, kakak Mira. Bumi melindungi Muthu dan keluarganya. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Anak buah Devarajan yang mengincar Mira pun berhasil dilumpuhkan oleh Bumi. Mengingat nyawa anak gadisnya terancam, Muthu memerintahkan Bumi untuk mengawal Mira serta Madu, sahabat Mira, anak Cakra, kemanapun mereka pergi. Ibu Mira yang kurang menyukai Bumi mengingatkan Bumi supaya menjaga jarak dengan Mira karena Mira telah bertunangan. Bumi yang memang tidak memiliki ketertarikan pada Mira mengiyakan pesan ibu Mira. Di kampus Mira, Mira merasa risih dengan seragam bodyguard Bumi dan berencana membuat Bumi tak bisa memakai seragamnya lagi dengan cara merusak celana seragam tersebut menggunakan setrika. Tapi Bumi tak kehabisan akal, ia pun mengenakan seragamnya yang lain. Di kampus, Mira selalu mencoba menghindar dari kawalan Bumi. Sampai akhirnya, malam itu ketika pulang kampus, anak buah Devarajan menguntit Mira hendak mencelakainya. Beruntung, Bumi datang menyelamatkan Mira. Bumi mengajar semua berandalan tersebut, kemudian mendatangi rumah Devarajan. Ternyata Devarajan telah melarikan diri ke Amerika. Tinggal beberapa anak buah saja di situ yang telah mendapatkan libas dari Bumi. Bumi memperingatkan mereka supaya tidak mengganggu Mira lagi. Melihat keberhasilan Bumi dalam melindungi Mira, esoknya Muthu memberikan Bumi tugas untuk belajar di kampus bersama Mira dan Madu, serta mengajari mereka karena sebelum ini Bumi tidak menyelesaikan program masternya. Menjadikan Bumi guru privat membuat Mira tertekan, sehingga ia iseng mengerjai Bumi dengan panggilan telepon menggunakan private number, sehingga Bumi tidak dapat melacak ID HP Mira dan hanya dapat menerima panggilan saja. Pola mengajar Bumi membuat Mira tidak betah, sehingga Mira selalu mengganggu Bumi dengan private numbernya saat mereka belajar. Bumi tidak dapat membisukan panggilan atau menonaktifkan handphonenya karena Muthu melarang Bumi untuk hal itu. Suatu ketika, saat hendak berangkat ke kampus, Bumi menerima panggilan private number dan langsung memakinya. Secara tak sengaja, Mira memperkenalkan diri sebagai Amangkuti yang telah lama mengagumi Bumi. Mendengar nama itu, Bumi langsung tertegun, mengingat gadis kecil bernama Amangkuti yang namanya pernah tertulis di dinding sekolah. Hal yang biasa terjadi karena keisangan anak-anak seusianya. Mendengar hal itu, ekspresi Bumi langsung berubah. Nadanya pun berganti lembut dan menuruti permintaan Angkuti dalam berpenampilan. Sejak saat itu, Bumi berniat menemukan gadis yang mengaku sebagai Amangkuti di telepon. Ia memperhatikan seluruh gadis di kampusnya, namun tak ada hasil. Malam itu, handphone Bumi berdering. Private number kembali meneleponnya, mengajak Bumi bertemu saat itu juga. Karena masih penasaran, Bumi pun menemui Amu. Gadis itu berada di balik pepohonan. Amu meminta Bumi untuk memejamkan mata, namun tiba-tiba Bungadi, sang asisten rumah tangga keluarga Muthu, membangunkannya. Ternyata semua itu hanyalah mimpi. Pagi-pagi sekali, Bumi dan Ama Safai mendatangi asrama wanita untuk mencari tahu gadis private number yang mengaku sebagai Amangkuti. Bumi meminta Ama Safai masuk lalu mengecek satu persatu gadis yang sedang bertelepon di sana, karena Bumi tahu sesaat lagi gadis tersebut pasti meneleponnya. Masuklah Ama Safai ke dalam asrama putri secara sembunyi-sembunyi, dan banyak sekali gadis yang sedang bertelepon, namun malang tak dapat ditolak. Ibu asrama memergoki Ama Safai,
lalu memanggil anak-anak asrama untuk mengebukinya. Kemudian Amah Safai pun dikeluarkan dengan cara yang tidak manusiawi. Bumi yang belum pernah berjumpa dengan gadis di telepon tersebut sudah memiliki ketertarikan padanya. Bahkan Bumi tidak tahu bahwa itu adalah Mira. Begitu juga dengan Mira yang berawal dari keisengannya lama-lama menaruh hati pada Bumi. Hingga suatu malam Mira memberanikan diri untuk mengakui perasaannya pada Bumi dan mengaku bahwa Amangkuti adalah dirinya. Namun Madu sahabatnya mencegah hal itu. Madu mengingatkan Mira bagaimana saat nanti setelah Bumi tahu itu Mira. Bumi justru akan mengadukan hal tersebut pada Mutu ayahnya dan Mutu akan merasa terhianati kemudian membunuh Bumi. Lalu Mira pun mendengar ucapan Madu tersebut. Mira kembali menyusun rencana untuk menyelesaikan permainannya dengan cara mengajak bertemu Bumi. Bumi yang sangat senang saat hendak bertemu dengan Amangkuti. Mira meminta ikut bersamanya dengan alasan tujuan mereka searah. Akhirnya dengan berat hati, Bumi pun mengizinkannya. Setiba di tujuan, Bumi meminta Mira seolah menjadi Amu sebagai bahan latihan untuk Bumi langsung melamar Amu. Saat Bumi menarik kedua tangan Mira, Mira pun terbawa perasaan. Namun pikiran Bumi hanya tertuju pada Amu. Kemudian Bumi mencari tempat untuk bertemu Amu. Mira menangis menerima kenyataan itu, apalagi acara pernikahannya telah dimajukan. Lalu Mira menelepon Bumi sebagai Amu yang seolah-olah marah setelah melihat adegan Bumi menyentuh Mira dan berkata ia tidak akan pernah lagi menelepon Bumi, apalagi sampai bertemu dengannya. Betapa hancurnya hati Bumi. Ia sedih mendengar pernyataan Amu. Kemudian ia menemui Mira yang pura-pura tidak tahu apa-apa. Bumi menceritakan pada Mira bahwa Amu marah karena telah melihatnya datang bersama Mira. Tetapi Bumi yakin jika Amu benar-benar menyintainya, ia akan kembali menelepon. Hari itu tepat menjelang ujian semester, Mira dan Madu memperhatikan gelagat aneh Bumi yang bermalas-malasan belajar. Bumi hanya menunggu private number memanggilnya. Tak hentinya, Bumi melihat handphonenya. Mira yang tak tega menyiksa Bumi akhirnya meneleponnya. Awalnya, Madu mencegah Mira, namun Mira berkata hanya sekali ini saja supaya Bumi mau belajar untuk ujian. Lalu Madu pun memberikan handphone Mira. Mira menelepon Bumi sebagai Amu dari kamarnya. Bumi sangat semangat menerima telepon tersebut. Mira berpesan supaya Bumi fokus pada ujiannya, dan Bumi mengajukan permintaan jika ia mendapat peringkat yang bagus, maka mereka harus bertemu. Dan untuk melegakan hati Bumi, Mira pun mengiyakan. Dengan semangat, Bumi kembali ke ruangan belajar dan memberitahu Mira bahwa Amu telah meneleponnya. Mira berpura-pura turut bahagia. Pada suatu malam, saat dilanda kegalauan, Mira memutuskan untuk kawin lari dengan Bumi. Mulanya, Mira memastikan terlebih dahulu bahwa Bumi mau menerimanya. Mira menelepon Bumi saat Madu sedang tidak di kamar. Ia menanyakan pada Bumi apakah mau membawanya lari, karena setelah mereka bertemu, ia tidak akan pernah kembali pada keluarganya. Bumi yang sudah dimabuk cinta, meski tanpa pernah bertatap muka dengan hati, mantap menjawab iya. Lalu Mira meminta Bumi untuk berpikir matang-matang, dan tak ada yang berubah dari jawaban Bumi. Meski Amangkuti itu jelek sekalipun, Bumi akan tetap bersamanya, tegas Bumi. Kemudian Mira sebagai Amu meminta Bumi untuk datang ke stasiun besok pagi, karena ia menunggunya di sana. Lalu Bumi berpamitan pada Mira, yang kebetulan Madu sudah ada di kamar. Madu kaget melihat hal itu, mengingatkan Madu tahu siapa Amangkuti sebenarnya. Setelah Bumi kembali, Mira mengatakan yang sebenarnya pada Madu. Sebagai sahabat, Madu mendukung usaha Mira mendapatkan cinta sejatinya. Besoknya, di pagi, Bumi mengendap-endap keluar. Ketika itu private number menelponnya, meminta Bumi naik kereta yang berangkat setelah ini dan menyiapkan tiket untuk mereka berdua. Secara tak sengaja, percakapan keduanya terdengar oleh Pungadi. Pungadi pun melapor pada ibu Mira.
dan Ibu Mira melapor pada Mutu suaminya. Mulanya, Mutu menyanggah karena ia percaya Bumi tak akan mungkin mengkhianatinya. Namun setelah mendengar pengakuan Bungadi, Mutu menjadi murka dan mengirim anak buahnya untuk menghentikan Bumi. Di stasiun, Amasafai memberitahu Bumi bahwa Mira diculik oleh anak buah Devarajan. Tanpa berlama-lama, Bumi langsung mengejar mobil penculik Mira dengan plat nomor yang telah diinfokan oleh Amasafai. Terjadi aksi pengejaran di antara mereka hingga tiba di sebuah gedung kosong. Di sana, mereka hendak menyikap Mira, namun Bumi telah terlebih dahulu melibas semuanya. Bumi terluka di lengan akibat sabetan parang. Saat sedang keluar dari gedung itu, Mutu datang mencekik leher Bumi. Bumi yang tak tahu apa salahnya hanya meminta maaf saat Mutu mengajarnya. Bahkan Mutu menendang handphone Bumi hingga masuk ke saluran air. Mira yang mengenal karakter ayahnya menyelamatkan Bumi dengan berbohong bahwa Bumi sedang jatuh cinta pada gadis yang menunggunya di stasiun dan berniat kawin lari. Dengan alasan itulah Mutu melepaskan Bumi. Bumi pergi setelah memohon restu pada Mutu. Tiba di stasiun, Bumi mencari-cari gadis yang mengaku bernama Amangkuti hingga ia putus asa tak menemukannya. Kemudian scene beralih pada seorang anak yang sedang membaca buku harian ibunya yang memang khusus ditunjukkan padanya. Saat ayahnya datang dan anak itu buru-buru memasukkan buku harian ke dalam tasnya. Ternyata ayah dari anak itu adalah Bumi. Kereta mereka tiba di Semanor. Nampak Cakra menjemput mereka. Tak lama kemudian tiba mereka di rumah Mutu Ramalingam. Setelah bertahun-tahun tak jumpa, kesehatan Mutu makin menurun. Mutu nampak senang melihat mereka datang. Kemudian Bumi menanyakan Mira. Ternyata hingga saat ini, Mira belum pernah menikah. Siddharth, anaknya, tertegun melihat Mira. Siddharth ingat apa yang telah ibunya ceritakan dalam buku harian setelah Mira memberikan alasan pada Mutu waktu itu. Namun tidak ada yang percaya begitu saja. Mutu mengirim anak buahnya untuk memastikan bahwa di stasiun benar-benar ada gadis yang Bumi temui. Dan jika tidak terbukti, Mutu memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Bumi. Untuk menyelamatkan Bumi, Mira meminta Madu datang ke sebuah stasiun supaya anak buah Mutu mempercayainya sebagai kekasih Bumi. Selain itu, Mira juga memberikan ponsel pada Madu supaya nanti ia bisa berkomunikasi dengan Bumi. Pada detik-detik akhir kereta berangkat, Bumi melihat Madu yang berlari mengejarnya. Seketika Bumi meyakini bahwa Madu adalah Amangkuti yang selama ini. Bumi memeluk Madu tepat di depan anak buah Mutu. Anak buah Mutu pun berbalik badan karena ia menyaksikan kebenaran. Tiba-tiba ponsel Madu berbunyi. Madu yang tahu bahwa itu dari Mira mematikan panggilannya, kemudian membuang ponsel tersebut. Di situ terungkap bahwa Madu juga menyukai Bumi. Madu pun memutuskan untuk menikah dengan Bumi dan mengkhianati Mira. Terungkap bahwa Madu telah meninggal 4 tahun yang lalu karena penyakit kanker yang dideritanya, tapi ia telah mengungkap semua kebenaran dalam buku harian yang ia berikan pada Siddharth. Sedangkan Bumi telah bekerja sebagai Kementerian Luar Negeri India. Dan saat hendak kembali ke New Delhi, Siddharth meminta Mira untuk ikut dan mengungkapkan keinginannya menjadikan Mira sebagai ibunya. Mendengar hal itu, Bumi memarahi anaknya, kemudian meminta maaf pada Mira dan Mutu. Tapi justru Mutu mendesak Bumi untuk membawa Mira. Akhirnya Bumi, Mira dan Siddharth pun berangkat menggunakan kereta api. Tepat sebelum kereta jalan, Siddharth berlari membuang buku harian itu sesuai pesanan ibunya. Namun tanpa sepengetahuan Siddharth, Bumi telah memungutnya dari tempat sampah.
Betapa terkejutnya Bumi saat mengetahui kebenaran bahwa yang mencintainya sebagai Amangkuti selama ini adalah Mira. Pada akhirnya, Bumi pun menerima Mira dengan sepenuh hati dan film pun berakhir. Hadiah terbesar yang dapat kamu berikan kepada orang lain adalah hadiah cinta dan penerimaan tanpa syarat. Cinta bukanlah perasaan atau emosi sementara. Emosi dan perasaan berubah, terkadang setiap hari, tapi cinta sejati tanpa syarat itu yang abadi. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini, dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.